Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Terima kasih rekan-rekan Residen Radiologi atas kesediaannya untuk bergabung pada course kali ini. Ini tentang mata kuliah Radiologi Toraks 3 dengan saya Devina sebagai dosen pengampu. Mungkin sebelumnya sudah belajar ya mengenai radiologi toraks 1 dan 2, di mana lebih banyak mempelajari mengenai radiografi polos atau foto polos dada. Untuk radiologi toraks 4 dan 5 akan lebih banyak mempelajari mengenai modalitas dengan menggunakan CT maupun MRI. Nah, apa saja sih yang diharapkan dari residen itu untuk bisa dikuasai di akhir dari mata kuliah radiologi toraks 3 ini. Jadi, residen itu diharapkan bisa paham dulu mengenai radioanatomi toraks normal maupun variannya. Karena pada individu tertentu gambaran varian itu lumrah ditemukan, normal terjadi, normal ditemukan. Setelah mempelajari mengenai gambaran normalnya, residen juga diharapkan bisa mengenali kondisi yang tidak normal atau patologis tetap di regiotoraks. Termasuk juga gambaran klinis yang timbul atau yang muncul dari kondisi patologis tersebut. Setelah mempelajari klinis, residen radiologi baru diajarkan mengenai dasar pemeriksaan menggunakan USG toraks. Jadi penggunaan tombol pada mesin, kemudian pemilihan probe, transducer yang digunakan, frekuensi yang digunakan, itu akan kita pelajari pada mata kuliah kali ini. Residen juga harus mampu mengidentifikasi indikasi maupun kontraindikasi pemilihan modalitas USG. Apa penyakit yang memang tepat digunakan pemeriksaan dengan USG, apa yang harusnya tidak dilakukan pada pemeriksaan dengan menggunakan USG. Dari sini, setelah dilakukan pemeriksaan, residen harus mampu mengidentifikasi temuan radiologisnya apa saja ya yang didapatkan setelah pemeriksaan. Setelah ditemukan gambaran-gambaran radiologisnya, dikumpulkan, dielaborasi, dan harus diinterpretasi untuk akhirnya menjadi suatu diagnosis radiologis. Nah, residen juga harus mampu untuk menetapkan peran dari diagnosis radiologis tersebut terhadap tata laksana pasien. Karena tidak bisa dipungkiri bahwa radiologi itu merupakan salah satu komponen penting pada penegakan diagnosis seorang pasien. Baik, jadi pada mata kuliah ini saya sudah melampirkan beberapa materi, termasuk kasus-kasus yang memang paling banyak ditemukan di keseharian dan paling banyak juga ditemukan dengan menggunakan modalitas USG. Antara lain 3 yang tertinggi atau yang terbesar yaitu efusi pleura, ada edema pulmo atau edema paru, dan massa di area mediastinum. Saya juga sudah melampirkan beberapa jurnal dan case report pada laman ELOG. Saudara dapat mengakses secara mandiri. Saya harapkan dari materi-materi yang sudah saya upload, sudah saya sediakan, itu akan lebih men-trigger saudara residen untuk bisa mempelajari gambaran kasus yang lebih luas, lebih banyak lagi dari situ. Oke. Nah, sekarang mengenai evaluasi dan penilaian pada mata kuliah ini, jadi kita memiliki 4 item penilaian. Yang pertama ialah presensi. Silahkan saudara residen klik di link Google Form yang sudah saya sediakan di laman ELOG. Kemudian residen juga akan melakukan peer practice antar residen. Nanti satu residen akan berperan sebagai dokter radiologi dan satu lagi akan berperan sebagai pasien. Begitu juga nanti sebaliknya, dan akan saling menilai satu sama lain. Kemudian ada bedside practice yang akan saya dampingi dan saya akan assess nanti, dan diakhiri dengan kuis. Saya rasa gambaran selayang pandang mengenai mata kuliah radiologi toraks 3 ini cukup. Saya harapkan residen bisa berperan aktif karena memang di sini yang diutamakan ialah praktis dan praktis. Semakin sering residen menggunakan transducer, maka akan semakin lancar juga pada akhirnya dia untuk mengidentifikasi gambaran radiologi yang didapatkan dengan menggunakan USG. Sekian dan sampai jumpa.